Shalom, selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam video saya kali ini, saya akan mempertontonkan surga menurut versi Kristen dan surga menurut versi Islam. Apa sih yang dibicarakan di dalam surga masing-masing? Kira-kira janji apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam surga kita masing-masing? Dan saya akan mempertontonkan video berikut ini. Pertama saya akan memperlihatkan video Islam, dan setelah itu saya akan memberikan komentar. Lalu saya akan mempertontonkan lagi video Kristen dan saya akan memberikan komentar juga. Mari kita langsung saja saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hari ini surga memang tak bisa tampak oleh mata, namun gambarannya lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak membahasnya. Dari mulai makanan, minuman, pakaian, sampai seluk-beluk surga itu. Bahkan ciri khas dari penghuni surga juga bisa kita ketahui lewat dalil-dalil. Lalu bagaimanakah ciri-ciri penghuni surga, terutama ciri fisiknya? Apakah manusia yang masuk surga akan berubah dari segi fisik? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Tinggi 60 hasta. Di dalam surga, penghuninya akan memiliki tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam saat diciptakan. Berapakah tinggi beliau? Tinggi Nabi Adam alaihissalam mencapai 60 zira atau 60 hasta. Tinggi ini akan menjadi ukuran bagi penduduk surga. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan Adam dengan rupa seperti dia. Panjangnya 60 zira. Semua orang yang masuk surga seperti bentuk fisik Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1 hasta sama dengan setengah meter dengan lebar 7 hasta. Hal ini adalah postur ideal menurut Ibnul Qayyim. Hal ini agar bentuk tubuh penghuni surga proporsional sehingga tidak kurus tinggi ataupun gendut. Berusia muda. Walaupun manusia meninggal dengan usia berbeda-beda, ada yang sudah tua, masih bayi, kanak-kanak, ataupun sudah dewasa. Perbedaan usia itu tak ada lagi saat menjadi penghuni surga. Mereka akan berada di rentang usia 30 sampai dengan 33 tahun. Hal ini sesuai hadis. Penghuni surga akan masuk ke dalam surga dengan keadaan rambut pendek, jenggot belum tumbuh, mata bercelak, dan berusia 30 tahun atau 33 tahun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alasan penduduk surga diberikan usia 33 tahun dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Beliau berkata, hikmah diberi usia 33 tahun sangat jelas, karena di usia itu merupakan puncak dan keadaan paling sempurna dalam merasakan kenikmatan. Karena di usia itu adalah usia kekuatan yang paling sempurna. Segala organ kenikmatan berkembang. Dengan gabungan dua ini, diperoleh kesempurnaan kenikmatan dan kuat dalam menikmatinya. Tampan dan fasih. Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam membuat semua wanita yang melihatnya takjub. Bahkan, sampai pisau yang mereka pegang pun mengiris tangan mereka. Nah, sosok tampan juga akan tersemat pada para penghuni surga. Tak hanya itu, mereka juga akan sepasi Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah diabadikan dalam sabda beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, para penduduk surga ketika masuk surga tingginya seperti Adam, 60 zira, tampan seperti Yusuf, di usia seperti Isa sekitar 33 tahun. Memiliki lisan seperti Nabi Muhammad SAW, badan tidak berbulu, berpenampilan muda dan bercelak.
Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Lelaki diberi kemampuan berhubungan hingga 100 kali. Keingintahuan sahabat perihal syurga dapat dilihat dari berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, di antara para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan bertemu dengan istri kami kelak di syurga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seorang lelaki dalam sehari mampu berhubungan badan dengan 100 bidadari. Hadis riwayat Al-Bazzar, Abu Naim, dan At-Tabrani. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa para penduduk surga akan bersibuk-sibuk ria, namun yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang menyenangkan. Sungguh, para penduduk surga itu dalam kesibukan yang menyenangkan. Al-Quran Surah Yasin ayat 55. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan yang lainnya menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah para penghuni surga sibuk menggauli para perawan. Bagian tubuh tidak berambut kecuali pada bagian tertentu. Kalau manusia di dunia kerap kita jumpai ada yang memiliki janggut dan kumis, penghuni surga tak lagi memilikinya. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang ditumbuhi rambut. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ahli surga itu muda semua, polos, lembut, tidak ada rambut kecuali di kepala, alis dan di kelopak mata. Sedang janggut, kumis, ketiak, dan kemaluan tidak memiliki rambut. Tinggi mereka setinggi Nabi Adam 60 hasta. Usianya bagaikan Nabi Isa 33 tahun. Putih rupanya, hijau pakaiannya. Dihidangkan kepada mereka hidangan. Maka datang burung seraya berkata, hai waliullah, saya telah minum dari salsabilah, mata air surga, dan makan dari kebun surga dan buah-buahan. Rasanya sebelah badanku masakan, dan yang sebelahnya gorengan. Maka dimakan oleh orang itu sekuatnya. Keringatnya berbau harum. Di surga, para penghuninya akan disuguhkan makanan dan minuman. Orang yang makan dan minum tentu perlu buang hajat. Lalu bagaimanakah penduduk surga melakukannya? Hal ini pernah ditanyakan kaum Yahudi kepada Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, Sa'id bin Arqam menuturkan bahwa ada beberapa orang Yahudi datang menemui Rasulullah SAW. Salah seorang dari mereka berkata, wahai Abul Qasim, bukankah engkau telah mengatakan bahwa para penghuni surga itu makan dan minum di sana? Ia berkata demikian sambil melirik kepada teman-temannya. Jika dia mengakuinya, niscaya akan kukalahkan argumennya. Rasulullah lalu bersabda, memang demikian. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, masing-masing akan diberikan kekuatan yang setara dengan kekuatan 100 orang dalam hal makan, minum, dan berhubungan suami istri. Laki-laki Yahudi ini berkata kembali, orang yang makan dan minum tentunya perlu buang hajat. Nabi SAW kemudian bersabda, mereka membuang hajat dalam bentuk keringat yang keluar dari kulit, yang harum baunya bagaikan kasturi. Lalu setelah itu, perut mereka akan mengempis kembali. Nah sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai ciri-ciri penghuni surga. Penduduk surga akan mendapatkan perubahan dari segi fisik, usia, dan kemampuan. Untuk mendapatkan semua itu, kita harus menjadi salah satu dari penghuni surga. Bagaimana caranya? Al-Quran telah memberitahunya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video surga versi Islam yang baru saja kita tonton bersama-sama. Jadi di dalam surganya orang Islam itu ada beberapa poin yang dijanjikan kepada mereka oleh Nabi Muhammad. Bahwa ketika mereka mati dan mereka masuk surga, umur mereka sudah ditentukan, tinggi badan mereka sudah ditentukan, dan berat badan mereka juga
sudah ditentukan di situ. Nah, jadi umur mereka akan seperti Nabi Isa 30 tahun, dan tinggi akan seperti Nabi Adam berapa hasta di situ tadi dikatakan, dan paras mereka akan seperti Nabi Yusuf, dan badan mereka akan seperti Nabi Muhammad, tidak memiliki bulu, muda, tampan dan tidak bercela. Yang mau mati pada umur tua atau yang mau mati pada umur muda itu akan berubah menjadi umur 30 tahun ketika mereka masuk surga. Kenapa? Karena 30 tahun itu adalah puncak kekuatan manusia untuk berhubungan seks atau berhubungan badan. Jadi nanti di dalam surga itu mereka akan mampu berhubungan seks bersama dengan istri mereka 100 kali dalam satu hari. Ya. Jadi itulah yang merupakan janji bagi mereka, bagi umat Islam yang nantinya masuk surga. Jadi menurut kesimpulan dari saya, surga menurut orang Islam yang dijanjikan kepada mereka itu adalah janji tentang kenikmatan dunia, janji tentang kenikmatan hawa nafsu, janji tentang kenikmatan kedagingan. Bahkan lebih dari kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Tetapi berlipat kali ganda kenikmatan yang dijanjikan kepada mereka nanti di surga. Dan bagi saya secara pribadi, saya tidak percaya dengan hal ini dan saya tidak menerima konsep seperti ini. Ya. Karena kalau kita berpikir secara logika, di dalam surga itu tidak ada lagi yang namanya hubungan seks, hubungan badan, atau hubungan tentang kedagingan. Tetapi yang ada di dalam surga itu roh kita yang masuk ke dalam surga, bukan badan kita seutuhnya atau kedagingan kita seutuhnya yang nanti masuk ke dalam surga. Karena surga itu dipenuhi dengan tempat yang suci, tempat yang kudus, tempat yang sakral, yang tidak bisa dinodai dengan perbuatan-perbuatan kedagingan, tidak bisa dikotori dengan perbuatan-perbuatan hawa nafsu atau dosa-dosa bejat di dalam kerajaan surga. Itu kalau menurut konsep dari saya. Kalau kita bandingkan dengan surganya orang Kristen, versinya sangat jauh berbeda. Dan saat ini akan kita langsung saja menyaksikan versi surga menurut orang Kristen. 5 fakta tentang surga. Surga itu adalah tempat yang maha indah dan maha mulia. Keindahan dan kemuliaan surga yang sesungguhnya itu tidak dapat dijangkau atau melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh pikiran manusia yang fana dan berdosa ini. Keindahan dan kemuliaan surga yang sesungguhnya itu sangat jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Namun meskipun demikian, Alkitab telah cukup memberikan gambaran fakta tentang keindahan dan kemuliaan surga yang dapat dipahami oleh pikiran manusia yang fana dan berdosa ini. Inilah 5 buah fakta tentang surga menurut ayat-ayat firman Tuhan di Alkitab. Fakta yang pertama, surga adalah tempat yang nyata. Yohanes 14 ayat 1-3, Yesus mengatakan, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Matius 5 ayat 12, Yesus juga mengatakan, "Besarlah upahmu di surga." Lukas 15 ayat 7 dan 10, akan ada sukacita di surga di hadapan malaikat-malaikat Allah. Lukas 10 ayat 20, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Fakta yang kedua, surga adalah tempat yang disediakan. Yohanes 14 ayat 1-3,
Yesus menjanjikan, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Matius 25 ayat 34, "Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu." Ibrani 11 ayat 13-16 menuliskan, Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Fakta yang ketiga, surga adalah tempat yang bersih. Wahyu 21 ayat 27. Di surga itu tidak ada yang najis. Matius 6 ayat 20, di surga juga tidak ada ngengat dan karat. 1 Korintus 6 ayat 9-10, tidak ada pemabuk, penyembah berhala, orang penghujat, atau orang najis. Mazmur 24 ayat 3-5 menuliskan bahwa orang-orang yang ada di surga itu adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Fakta yang keempat, surga adalah tempat yang aman. Wahyu 22 ayat 14. Semua penghuni surga itu adalah orang-orang yang memelihara hukum. Yesaya 11 ayat 6-9, di surga itu serigala akan tinggal bersama domba. Matius 6 ayat 19-20, di surga itu tidak ada pencuri. Yesaya 33 ayat 24 menuliskan bahwa di surga itu tidak ada penyakit. Yesaya 35 ayat 9, di surga juga tidak ada binatang buas. Wahyu 22 ayat 3, di surga itu tidak ada laknat. Fakta yang kelima, surga adalah tempat yang bahagia. Wahyu 21 ayat 4 menuliskan bahwa di surga itu tidak ada duka cita, tangisan, penyakit, dan juga kematian. Lukas 20 ayat 36 menjelaskan bahwa orang-orang benar yang nanti sudah tinggal di surga itu, mereka tidak akan mati lagi. Yesaya 35 ayat 10 menjelaskan bahwa orang-orang benar yang terangkat dan tinggal di surga, mereka semua nanti akan bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian dan sukacita yang kekal. Yesaya 65 ayat 17-25. Dan semua umat yang benar yang tinggal di surga, mereka semua akan menikmati hasil usaha tangan mereka masing-masing. Demikianlah setidaknya 5 buah fakta tentang keadaan dan suasana di surga kelak menurut Alkitab. Dan inilah konsep surga versi Kristen yang baru saja kita tonton bersama, bahwa di dalam surganya orang Kristen itu sangat jauh berbeda konsepnya dengan surganya orang Islam. Karena surganya orang Islam berbicara tentang kenikmatan hawa nafsu, kenikmatan kedagingan, dan kenikmatan dunia. Jadi tidak mungkin tubuh kita semua ini masuk ke dalam surga dan kita bisa melakukan hubungan seks di sana. Tetapi surga menurut versi orang Kristen itu, tubuh kita yang fana ini akan kembali kepada tanah. Debu dan tanah itu akan dimakan habis. Lalu roh kita yang akan masuk ke dalam surga. Dan di sana roh kita akan memuji dan menyembah Tuhan, bersuka cita, bahagia di sana. Roh kita yang suci ini, yang kudus ini, yang sakral ini, yang akan masuk ke dalam surga bersama dengan para malaikat Tuhan, siang dan malam bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan. Bahwa Tuhanlah Raja di atas segala raja, kemuliaan yang bertahta di dalam kerajaan surga. Ya, jadi itulah surga menurut orang Kristen. Dan sesuai dengan video yang baru saja kita tonton bersama, ada 5 poin yang dibicarakan di situ tentang surganya orang Kristen. Yang pertama itu, surga orang Kristen adalah tempat yang nyata. Bahwa sudah kita lihat ayat-ayat pendukung yang sudah dinyatakan, yang sudah dibuktikan oleh Alkitab, bahwa nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus, mereka sudah menubuatkan itu, sudah menceritakan itu. Contohnya Nabi Yesaya yang banyak menubuatkan tentang kerajaan surga tadi. Itu di dalam perjanjian lama. Belum ada perjanjian baru. Nah, yang surga yang kedua, poin yang kedua, surga adalah tempat yang disediakan. Jadi Tuhan Yesus mati di dalam dunia, bangkit, naik ke surga dan menyediakan tempat
bagi orang yang percaya kepadanya atau orang yang mau mengikutinya. Dan ini sudah disertai dengan bukti-bukti kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, dan saudara bisa melihat di situ, bisa tonton dan bisa simak dengan baik-baik. Dan poin yang ketiga adalah surga adalah tempat yang bersih. Nah, ini yang saya persoalkan. Ini yang sangat bertentangan konsep surganya Islam dengan surganya Kristen. Konsep surga menurut orang Kristen, surga adalah tempat yang bersih, tempat yang kudus, tempat yang sakral, yang suci. Dan di sana roh kita yang suci ini yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga untuk bersama para malaikat memuji-muji dan menyembah Allah siang dan malam. Dan di sana kita akan hidup bahagia, hidup bersuka cita. Tidak ada lagi yang namanya dosa di dalam, tidak ada yang namanya kesusahan, penderitaan, tidak ada. Tapi yang ada di surga adalah tempat yang bahagia selamanya. Nah, yang poin keempat adalah surga menurut orang Kristen, surga adalah tempat yang aman. Ya, yang aman artinya kita hidup tenang, hidup damai, hidup bahagia, hidup sukacita, hidup tentram di surga. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi pembunuhan, atau tidak ada lagi dosa-dosa yang ada di dalam kerajaan surga. Yang ada di dalam kerajaan surga itu adalah tempat yang sangat istimewa, yang sangat bahagia dalam kehidupan kita, yang tidak bisa kita pikirkan kebahagiaannya. Dan yang kelima adalah surga adalah tempat yang bahagia. Ya, sudah saya katakan tadi bahwa tempat yang bahagia, tempat yang bahagia. Artinya di sana siang dan malam kita akan bersama dengan para kudus, para malaikat-malaikat. Kita akan bersama-sama bernyanyi, bersukacita, berbahagia. Tidak ada lagi susah, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesakitan, tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan hidup kita seperti yang kita alami di dunia ini. Tetapi di dalam surga kita akan hidup bersukacita dan berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus dan bersama dengan para malaikat-malaikat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan sebagai Allah yang bertahta, atau anak domba yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan. Kita akan menyembah Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Raja di atas segala raja, Allah yang bertahta dari kemuliaan sampai kemuliaan. Itulah yang menjadi dua konsep surga yang bisa saya bagikan kepada kita. Semoga ini mengacu kita untuk terus belajar, mencari tahu kebenaran sesungguhnya, supaya nanti kita tidak menyesal di kelak. Selagi Tuhan memberikan kesempatan di dunia, mari kita belajar, mencari, dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih. Inilah video yang dapat saya sajikan bagi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.